Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Nikmat lahiriah misalnya berupa kesehatan. Tadi pagi ketika kita terbangun, kita bersyukur bahwa tidak ada satupun alat medis yang menempel di tubuh kita. Tadi pagi kita terbangun, kita masih berada di tengah-tengah keluarga kita, tidak sedang berada di rumah sakit, tidak sedang diisolasi, tidak sedang mengalami atau menjalani proses penyembuhan. Maka ini tentu nikmat yang patut kita syukuri. Nikmat batiniah adalah kita ditetapkan dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita mau memenuhi seruan Allah Ta'ala untuk menunaikan ibadah salat Jumat ini. Maka tidak ada kata lain selain kita bersyukur terhadap dua nikmat yang besar ini, nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Yang rasa syukur itu kita wujudkan dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, dan itulah takwa. Sehingga nanti di akhirat Allah Ta'ala itu tidak akan melihat manusia, tidak akan menilai manusia dari banyaknya harta, kekayaan yang ia miliki, ataupun pangkat dan jabatan yang ia sandang ketika di dunia. Tetapi sungguh yang menjadikan manusia itu mulia di hadapan Allah Ta'ala adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka setiap Jumat khatib selalu mengingatkan untuk diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan ini. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, menuntun kita pada satu jalan kebenaran. Maka tidak ada hidup yang lebih indah selain hidup di dalam ajaran beliau. Karena siapa yang mengikuti ajaran beliau itu adalah tanda bahwa orang tersebut mencintai Rasulullah. Dan barang siapa yang mencintai Rasulullah, maka kelak akan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman adalah surga dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Oleh karenanya, setiap orang yang beriman tentu di samping ia mendambakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentu ia berharap nanti akhirnya setelah menghadapi yang namanya sidang di yaumul akhirah, persidangan yang akan menentukan apakah kita termasuk ashabul jannah, apakah kita
termasuk ashabun nar. Vonis nanti bergantung kepada amal-amal kita di dunia ini. Maka orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa hidup di dunia ini di dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak dia akan dimasukkan ke dalam surganya. Maka puncak kebahagiaan orang yang beriman adalah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa saja yang aku selamatkan dari nerakaku dan aku masukkan ke dalam surgaku, kata Allah, faqad faz, itulah orang yang mendapatkan keberuntungan, itulah orang yang mendapatkan kemenangan. Maka di dalam khutbah Jumat yang singkat ini saya ingin menyampaikan satu sabda dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 4 golongan manusia atau 4 cara agar kita kelak di akhirat bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala dengan penuh kebahagiaan. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam. Maka ada 4 cara ketika kita ingin tadkhulul jannata bis salam, masuk surga dengan selamat. Yang pertama, afsus salam. Hendaklah kita gemar menebarkan salam yang secara formal kita wujudkan dengan mengucapkan assalamualaikum. Ketika kita bertemu saudara kita, Rasulullah mengajarkan idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu dengan saudaramu sesama muslim, ucapkanlah salam. Namun sesungguhnya ajaran salam ini tidak hanya sekedar kita mengucap assalamualaikum, tetapi yang lebih dalam adalah setiap kita muslim ketika bertemu dengan saudara kita, kita selalu saling mendoakan keselamatan. Kita selalu ingin saudara kita selamat, dan demikian pula sebaliknya. Inilah indahnya ajaran Islam. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, la tu'minu hatta la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kata Rasulullah. Kamu sekali-kali tidak akan masuk surga sebelum engkau menjadi orang yang beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, kata Rasulullah. Dan kamu belum dikatakan sebagai orang yang beriman sebelum kamu mempunyai rasa saling mencintai di antara kamu. Awala adullukum ala sayyin idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah engkau aku tunjukkan satu perkara yang kalau perkara ini engkau lakukan maka akan memunculkan kasih sayang di antara kamu sekalian. Apa itu? Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kamu semua. Tebarkanlah kasih sayang, tebarkanlah kedamaian. Marilah kita sesama muslim ini saling mencintai, saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang akan bisa memasukkan kita ke dalam surga adalah wasilul arham, bersilaturahim dengan saudara-saudara kita, menyambung tali persaudaraan. Lebih-lebih pada masa-masa sekarang ini, kadang-kadang silaturahim ini hanya tergantikan dengan HP. Ya, boleh-boleh saja, tetapi ada sesuatu yang tidak tergantikan, yakni silaturahim secara tatap muka. Mungkin masih dalam masa-masa seperti ini tidak memungkinkan, tetapi paling tidak di dalam hati kita ada rasa keinginan untuk selalu bersilaturahim. Bukankah Rasulullah itu mengajarkan kepada kita umatnya, beliau adalah sosok yang senang berkunjung terutama kepada orang-orang yang sepuh, bersilaturahim, mengunjungi kepada saudaranya, sehingga dengan inilah kita akan bisa masuk surga dengan selamat. Yang ketiga, wa'atimut ta'am, dan berilah makan, yang artinya adalah ketika kita mempunyai jiwa kepekaan sosial dan kepedulian sosial. Yang dimaksud memberi makan di sini maknanya adalah luas. Ketika kita mengangkat kesulitan saudara kita, ketika kita mau peduli dan membantu saudara kita yang berada di dalam kesulitan, lebih-lebih di masa-masa sulit seperti ini, masa pandemi seperti ini, ketika penderitaan saudara kita rasakan sebagai penderitaan kita pula, maka di ketika itulah Allah Ta'ala akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Yang keempat, yang terakhir,
yang akan menghantarkan kita ke dalam surga dengan selamat adalah wasallu bil laili wan nasu niyam, yakni salat di tengah keheningan malam, ketika banyak manusia sedang tertidur, lebih-lebih di sepertiga malam yang terakhir. Itu adalah saat-saat yang mustajabah untuk berdoa. Yang Rasulullah mengatakan yang silu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya. Allah Ta'ala turun di sepertiga malam yang terakhir itu ke langit dunia. Allah menantang hamba-hambanya. Siapa yang di ketika malam ini dia meneteskan air mata, mengaku kesalahan-kesalahannya, bertobat kepada aku ampuni, kata Allah. Siapa yang meminta kepada aku akan beri. Maka kalau empat-empatnya ini sudah kita miliki, menyebarkan salam, kemudian menjalin tali silaturahim, memberi makan saudara kita yang membutuhkan, dan bangun di tengah keheningan malam, maka Rasulullah menjanjikan tadkhulul jannata bisalam, maka kita akan masuk surga dengan selamat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dicatat sebagai ahli surga. Kita dibimbing oleh Allah Ta'ala hidup di dunia ini untuk senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga kita akan mendapatkan gelar al-muttaqin. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan, wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun, wa idha quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa ya ayyuhal ikhwan ma'asyiral muslimin, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rdu an arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillahi ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma akhlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdil man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahis salihin. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an wa sabbit aqdamana bi jihadil Islam wahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna min fitnati hadis zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.